Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, balik lagi bersama gue Faskur Semi di Macan Idealis. Hari ini gue mau membagikan satu informasi yang sangat penting sekali, karena tadi gue baru aja membaca informasi dan berita-berita dari media sosial, media online. Mas Anies Baswedan sudah menyatakan dalam press conference-nya untuk meliburkan sekolah selama 2 minggu dulu ke depannya. Nah, bagaimana sikap dari pemerintah DKI di Jakarta ini menurut kalian? Yuk kita bahas secara tuntas di dalam video ini. Jangan lupa like dan share dulu videonya, subscribe dulu channelnya. Ya teman-teman semua, kalau kita amati secara cermat, nyata saat ini Indonesia memang sudah ada yang terjangkit virus corona. Ada yang sudah dikarantina, ada yang sudah dirawat, ada yang dalam masa pemulihan, ada juga yang dalam masa pemantauan. Nah, hal ini perlu kita cermati secara mendalam. Hal mengenai virus corona ini jangan sampai membuat kita menjadi panik. Bukan hanya Indonesia yang mengalami ini, tapi hampir di seluruh dunia. Kalau pandangan gue pribadi guys, jadi kita nggak bisa ambil enteng dengan permasalahan ini. Di sini ada peran pemerintah yang harus betul-betul serius dalam menangani ini. Bukan dalam hal pemulihannya aja, tapi juga dalam hal pencegahannya. Gue memberikan apresiasi yang besar terhadap Gubernur Anies Baswedan yang telah mengumumkan bahwa Jakarta diberhentikan sebagian besar kegiatan berkumpulnya. Termasuk tadi siang diumumkan oleh Pak Anies bahwa sekolah diliburkan dulu selama 2 minggu. Dievaluasi berikutnya sampai di waktu yang nanti akan ditentukan setelah evaluasi 2 minggu ke depan. Ini memang ada dampak positif dan negatif. Buat gue, ekonomi pasti berdampak dalam hal ini. Tapi gue memandangnya gini loh guys. Wabah virus corona di seluruh penjuru dunia ini sudah membuat pemerintah di setiap negara yang terjangkit virus itu melakukan sebuah kebijakan-kebijakan yang cukup keras menurut gue, dengan berbagai macam dampak positif dan negatifnya. Misalnya aja, beberapa negara itu sudah banyak sekali membuat sebuah konsep lockdown, yang dimana biar teman-teman pahami di sini, lockdown itu adalah semacam tindakan atau kondisi yang dibuat agar masyarakat bisa menghindari atau tidak meninggalkan suatu tempat di saat tempat tersebut dalam kondisi yang darurat dari berbagai macam sisi. Nah, saat ini kondisi darurat itu bisa kita simpulkan kondisi darurat virus corona. Dimulai dari negara Cina, Republik Rakyat Cina yang sudah dahuluan menerapkan sistem lockdown di negaranya. Pemerintah Republik Cina sudah memperlakukan sistem lockdown itu mulai per awal tahun 2020 pada tanggal 23 Januari 2020. Lalu Jepang pada tanggal 28 Februari 2020, Jepang juga sudah menerapkan sistem lockdown. Korea Selatan pada tanggal 25 Februari 2020, Korea Selatan juga sudah menerapkan sistem lockdown. Mongolia pada tanggal 10 Maret 2020. Filipina 12 Maret 2020. Norwegia dan Denmark pada tanggal 12 Maret 2020 juga sudah menerapkan sistem lockdown. Bahkan Italia pada tanggal 9 Maret. Nah, ini kebijakan-kebijakan pemerintah yang sifatnya sangat kontroversial ini sudah diberlakukan dan sudah diterapkan oleh negaranya masing-masing. Karena hal ini menurut mereka ini mengancam kesehatan rakyatnya. Pertanyaan yang terpenting di sini adalah Indonesia kemana? Dari jauh-jauh hari gue udah pernah menyampaikan kepada audiens penontonnya Macan Idealis bahwa menurut ilmuwan Harvard University tidak mungkin banget Indonesia tuh bisa nggak terjangkit virus corona. Dari beberapa waktu lalu sudah gue sampaikan kepada teman-teman para penonton setianya Macan Idealis bahwa pada saat Cina di Wuhan itu terjangkit virus corona, sewajarnya seharusnya pemerintah Indonesia yang lokasinya tidak jauh dari Cina, Indonesia juga harus lebih tanggap dan waspada. Kita memang nggak boleh panik guys, tapi kita harus membuat satu sistem dan satu kebijakan yang lebih ketat dari ini. Jadi jangan sampai pada masa ini, sekarang ini tiba-tiba pemerintah sudah mengumumkan ternyata memang betul ada rakyatnya yang
terjangkit virus corona, baru kita kelabakan. Gue udah ungkapkan beberapa kali, baik itu di sosial media gue, pemerintah harus lebih serius dalam menghadapi ini. Ini bukan hanya isu politik, ini isu keamanan yang mengancam kesehatan rakyat kita. Memang ilmuwan dari Harvard University pada masa itu menyebutkan bahwa nggak mungkin Indonesia belum tertular virus corona. Secara saintifik itu bisa dijelaskan oleh mereka, oleh ilmuwan Harvard itu. Dan ini membuat gua semakin resah lagi di situ. Tapi bukan untuk menimbulkan keresahan yang ada, tapi bagaimana kita bisa menimbulkan kewaspadaan. Gue geram banget di sini. Kenapa pemerintah kita terkesan cuek dan menganggap ini enteng? Yang gue takutkan ini mirip seperti keadaan di Italia yang awalnya dianggap enteng, ternyata sampai ribuan orang di sana yang terjangkit virus corona. Kebetulan gue banyak sekali diskusi dengan teman-teman dokter. Analisanya menarik. Kenapa? Di belakangan hari ini banyak sekali orang-orang yang punya pertanda atau tanda-tanda flu. Di luar dari cuaca kita yang sedang hujan, banyak sekali orang-orang yang datang ke rumah sakit itu mengeluhkan masalah flu dan batuk. Memang itu penyakit yang standar, tapi gue lihat sekarang ini belakangan dari kasat mata memang banyak kok teman-teman yang lagi batuk, lagi flu. Ya mungkin kita anggap enteng ini, tapi menurut gue ini harus kita jadikan perhatian khusus, apalagi pemerintah. Bagaimana cara kita menghadapi dan mewaspadai ini? Anggap aja misalnya kita nggak punya alatnya deh misalnya. Atau gini deh, anggap aja pemerintah punya alat yang canggih untuk mendeteksi ada corona apa enggak. Setelah terdeteksi corona itu ada apa enggak, baru kita melakukan langkah apa. Nah, gue anggap itu sudah ada alatnya. Tapi ternyata guys, dari diskusi gue dengan teman-teman kesehatan, teman-teman dokter di luar sana, ternyata untuk mengecek satu badan itu terjangkit corona apa enggak membutuhkan biaya yang cukup mahal. Dan pemerintah nggak tahu punya dana apa enggak untuk hal ini. Tapi maksud gue gini, kita jangan menjadi pemadam kebakaran. Yang terpenting adalah cara kita mencegah kebakaran itu terjadi. Jangan sampai pas kebakaran itu terjadi malah kita panik dan malah keliengan, semuanya muter-muter. Dan bagaimana cara cari solusi buat memadamkan api itu. Gue sangat memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Gubernur DKI Jakarta, Mas Anies Baswedan. Dengan video ini gue mengucapkan terima kasih kepada Anda, bahwa Anda yang malah terlihat lebih cukup sigap menghadapi masalah ini. Baru-baru ini Mas Anies sudah menyampaikan bahwa sekolah diliburkan selama 2 minggu. Ya bisa dikategorikan itu lockdown atau tidak, tapi yang jelas Mas Anies sudah memberikan solusi untuk pencegahan. Bagaimana agar virus corona itu tidak menular lebih cepat lagi. Beberapa kasus sudah dijelaskan dan dijabarkan oleh Pemda DKI. Nah sekarang pertanyaannya, di saat negara-negara yang lain sudah memberlakukan sistem lockdown, mencegah agar virus itu masuk ataupun keluar dari negaranya, kemana pemerintah Indonesia? Kemana Mr. Jokowi, Pak Presiden, yang memang serius menghadapi ini? Nah teman-teman semua, semoga ini tidak menimbulkan kepanikan yang lebih buat kalian, tapi semoga ini bisa menciptakan suatu kewaspadaan lagi. Himbauan dari Pemda DKI itu ikuti aja dulu. Kalau memang pemerintah pusat belum menyatakan himbauan apa-apa, kita ikuti dulu himbauan pemerintah DKI. Untuk di wilayah-wilayah di luar DKI, kalian bisa lebih waspada dalam hal menjaga kesehatan kalian, meningkatkan imunitas tubuh kalian, istirahat yang cukup banyak, lalu minum vitamin sebanyak-banyaknya, makan makanan yang bergizi, segera hindari kontak dengan orang-orang yang sedang mengalami flu, batuk, dan lain-lain. Anggap walaupun misal mereka tidak terkena virus corona, tapi kita coba lebih mewaspadai itu. Semoga ini bisa menjadikan kewaspadaan kita lebih meningkat, bukan untuk menimbulkan kepanikan. Jangan sampai ini menimbulkan panik di negara kita, tapi untuk tujuannya adalah untuk meningkatkan kewaspadaan agar Indonesia bisa lebih aman. Karena kalau betul-betul corona bisa terjadi seperti di Cina dan di Jepang, bisa nggak Indonesia mengatasi ini? Sementara Cina dan Jepang pun aja kewalahan, negara yang besar loh, negara yang superpower, punya ekonomi yang luar biasa, dana yang tak terbatas, sekelas Cina aja kewalahan. Nah kalau memang menurut kita belum mampu untuk mengatasi hal yang seperti itu, ya kita cegah dulu kebakaran itu. Jangan kita padam kebakarannya nanti kita lebih repot guys. Coba kalian tulis di komentar di bawah diskusi ini,
Apakah kalian punya pengalaman yang menarik dan pandangan kalian mengenai kebijakan pemerintah? Perlu nggak pemerintah memberlakukan sistem lockdown juga seperti di dunia yang lain? Dan bagaimana pendapat kalian mengenai kebijakannya Mas Anies Baswedan yang telah meliburkan sekolah selama 2 minggu dulu? Memang ada kontroversinya, memang pasti ada perdebatannya di sini. Di luar dari itu, gue lebih memilih untuk dengan pernyataan dan kebijakannya Gubernur DKI ini bisa membuat kita lebih waspada dan lebih menjaga-jaga agar virus corona tidak lebih cepat berkembang di Indonesia. Teman-teman semua jangan lupa like dan share video ini, sebarkan video ini ke seluruh sosial media kalian agar kita semua rakyat Indonesia bisa lebih waspada. Dan sementara ini coba deh, kalau memang pemerintah pusat belum punya kebijakan apapun, ikuti anjuran-anjuran Pemda DKI dulu dari sisi penanganan dan kewaspadaan ini. Semoga Pemda-Pemda yang lain juga bisa ikut lebih sigap tanggap kalau memang pemerintah pusat belum mengeluarkan satu kebijakan yang cepat. Pemda-Pemda yang lain semoga bisa lebih ikut menjaga warganya, rakyatnya dari serangan virus corona ini. Oke teman-teman semua, jangan lupa like dan share video ini, subscribe channelnya, klik tombol loncengnya, biar lo semua tetap update di Macan Idealis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.